Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frade Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 20133033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu tentang penyajian data pada mata kuliah statistik. Bab 2, penyajian data. Tujuannya yaitu untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, contoh-contoh perlunya penyajian data. Yang pertama, kita harus melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Selanjutnya, melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Selanjutnya, langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Pertama, kita harus memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Yang B, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. C, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. D, menyajikan data distribusi secara grafik. Yang E, menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Selanjutnya, penyajian data yang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Selanjutnya, langkah-langkah distribusi frekuensi. A, mengumpulkan data. B, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. C, membuat kategori kelas, jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana 2 pangkat K lebih besar N, di mana K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan jumlah data. D, membuat interval kelas dikurang cara mencari interval kelas yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Yang E, melakukan penghitungan atau penturusan setiap kelasnya. Selanjutnya di sini kita dapat melihat contoh distribusi frekuensi saham di BEI. Pertama, jumlah N sama dengan 22 atau jumlah data, dengan nilai tertinggi 114,4 dan nilai terendah 77,0. Kedua, jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 log 22, karena jumlah datanya 22 maka log 22, sama dengan 5,46 dibulatkan ke 5,46 ini kita bulatkan menjadi 5. Yang ketiga, interval kelas. Interval kelas itu nilai tertingginya di sini 114,4, nilai terendahnya 77,0. Jadi, cara kita mencari interval kelas, nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Berarti 114 dikurang 77 dibagi 5 sama dengan 7,4. Di sini kita melihat ada kelas ke interval frekuensi jumlah frekuensi. Kelas ke-1 interval 77,0 sampai 84,4 frekuensinya 3, jumlah frekuensi 3. Kelas kedua
intervalnya 84,5 sampai 91,9, frekuensinya 4, jumlah frekuensi 4. Kelas ketiga, interval 92,0 sampai 99,4, frekuensinya 7, jumlah frekuensi 7. Kelas keempat, interval 99,5 sampai 106,9, frekuensinya 4, jumlah frekuensinya 4. Kelas kelima, interval 107,0 sampai 114,4, frekuensinya 4, jumlah frekuensinya 4. Distribusi frekuensi relatif, yaitu frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Di sini dapat kita lihat contohnya, yaitu pada kelas ke-1, intervalnya 77,0 sampai 84,4. Jumlah frekuensinya 3. Di sini ada frekuensi relatif. Cara kita untuk mencari frekuensi relatif ini, jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah data tadi, yaitu 22, dikali dengan 100%, karena di sini frekuensi relatifnya dalam bentuk persen. Maka dapatlah hasilnya, frekuensi relatifnya yaitu 13,64. Selanjutnya, kelas kedua, intervalnya 84,5 sampai 91,9. Jumlah frekuensinya 4. Cara kita untuk mencari frekuensi relatifnya sama dengan sebelumnya, yaitu dengan jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah data 22, 4 bagi 22 dikali 100%. Dapatlah hasilnya 18,18. Kelas ketiga, 92,0 sampai 99,4, jumlah frekuensinya 7. Cara mencarinya, jumlah frekuensi 7 dibagi dengan jumlah data 22 dikali 100%. Dapatlah hasil frekuensi relatifnya 31,82. Kelas keempat, 99,5 sampai 100,9, jumlah frekuensinya 4. Cara mencarinya, jumlah frekuensi 4 dibagi 22, yaitu jumlah data. Hasil frekuensi relatifnya 18,18. Yang tadi dikali 100%, hasilnya 18,18. Kelas kelima, 107,0 sampai 114,4, jumlah frekuensinya 4. Cara mencarinya, jumlah frekuensi 4 dibagi dengan jumlah data 22 dikali 100%. Maka dapatlah hasil frekuensi relatifnya 18,18. Selanjutnya kita masuk ke penyajian data dengan grafik. Definisinya yaitu membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar baik grafik poligon, histogram, atau OGIF. Istilah-istilah penting, ada beberapa istilah penting dalam penyajian data, yaitu batas kelas adalah nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Nilai tengah kelas, nilai yang letaknya di tengah kelas. Nilai tepi kelas, nilai batas antar kelas, border, yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Selanjutnya, frekuensi kumulatif, penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau kurang dari, atau menurun lebih dari. Selanjutnya, contoh distribusi frekuensi. Di sini terdapat nilai 5 kelas, interval. Interval ini dibagi menjadi 2, batas kelas atas dan batas kelas bawah. Yang batas kelas bawah, yang 77,0, 84,5, 92,0, 99,5, 107,0, ini merupakan batas kelas bawah.
Dan yang termasuk batas kelas atas yaitu 84,4, 91,9, 99,4, 106,9, 114,4. Di sini terdapat frekuensi. Selanjutnya kita masuk kepada nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas adalah nilai yang letaknya di tengah kelas. Contohnya yaitu pada kelas 1, intervalnya 77,0 sampai 84,4. Cara kita untuk mencari nilai tengah kelas yaitu 77,0 ditambah dengan 8. Yang batas kelas bawah tadi, yang batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas. Batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas, yaitu 77,0 ditambah 84,4. Karena kita akan mencari nilai tengah kelas, berarti kita bagi 2. Berarti 77,0 ditambah 84,4 dibagi 2, sama dengan 80,7. Maka hasil nilai tengah kelasnya pada kelas ke-1 adalah 80,7. Selanjutnya kelas kedua, interval 84,5 sampai 91,9. Cara kita untuk mencari nilai tengah kelas, 84,5 ditambah 91,9 kita bagi 2, sama dengan 88,2. Nilai tengah kelas kedua adalah 88,2. Selanjutnya kelas ketiga, interval 92,0 sampai 99,4. Nilai tengah kita cari dengan 92,0 ditambah 99,4 kita bagi 2, hasilnya 95,7. Jadi nilai tengah kelas ketiga adalah 95,7. Selanjutnya pada kelas keempat, di sini seharusnya 99,5 dan 106,9. Selanjutnya pada kelas keempat, intervalnya 99,5 sampai 106,9. Kita cari nilai tengah kelas. 99,5 ditambah 106,9 kita bagi 2, hasilnya 103,2. Jadi nilai tengah kelas keempat adalah 103,2. Kelas kelima, intervalnya 107,0 sampai 114,4. Kita cari nilai tengah, 107,0 ditambah 114,4 kita bagi 2, maka hasilnya 110,7. Jadi hasil nilai tengah kelas kelima adalah 110,7. Selanjutnya kita masuk ke nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas adalah nilai batas antar kelas, border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Contoh, di sini kelas ke-1 intervalnya 77,0 sampai 84,4, frekuensinya ada 3. Di sini terdapat nilai tepi kelas. Kita harus mencari dulu nilai tepi kelas ini dengan cara nilai batas bawah tadi kita kurangkan 0,1, yaitu 77,0 dikurang 0,1 menjadi 76,9, ditambahkan dengan batas kelas bawah yang sesungguhnya 77,0. Kita bagi 2 sama dengan 76,95. Jadi nilai tepi kelasnya 76,95. Kelas kedua, 84,5 sampai 91,9, frekuensinya ada 4. Karena di sini 84,5 kita kurangkan 0,1, jadi 84,4. Kita tambahkan dengan batas kelas bawah sesungguhnya, yaitu 84,5. Kita tambahkan, kita bagi 2, hasilnya 84,45. Maka nilai tepi kelas terdapat nilai tepi kelas yaitu 84,45. Selanjutnya kelas ketiga.
intervalnya 92,9 sampai 99,4. Frekuensi ada 7. Kita cari nilai TP kelas, kita kurangkan batas kelas bawah itu dengan 0,1, dapatlah hasilnya 91,9. Kita tambahkan dengan batas kelas bawah yang sesungguhnya 92,0. Kita jumlahkan, kita bagi 2 sama dengan hasilnya 91,95. Maka nilai TP kelasnya 91,95. Selanjutnya, kelas keempat, 99,5 sampai 106,9. Frekuensi 4, karena di sini 99,5 kita kurangkan dengan 0,1. Jadi dapat 99,4. Kita tambahkan dengan 99,5. Kita jumlahkan, kita bagi 2, dapatlah hasilnya 99,4. Maka nilai TP kelas adalah 99,45. Selanjutnya kelas kelima, intervalnya 107,0 sampai 114,4. Frekuensinya 4. Pertama kita cari nilai TP kelas batas kelas bawah, yaitu di sini 107,0 kita kurangkan menjadi 106,9. Ditambah dengan batas kelas bawah sesungguhnya 107,0, kita bagi 2, dapatlah hasilnya 106,95. Selanjutnya kita cari batas kelas atas 114. Apabila kita mencari batas kelas atas, kita tambahkan dengan 0,1. 114, di sini frekuensinya 4, di sini intervalnya 114,4, kita tambah dengan 0,1, dapatlah hasilnya 114,5. Jadi kita tambahkan dengan batas kelas atas sungguhnya, tambah dengan yang kita tambah 0,1 tadi. Dapatlah setelah kita jumlahkan, kita bagi 2, dapatlah hasilnya 114,45. Maka nilai TP kelasnya 114,45. Selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif. Definisi frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat kurang dari atau menurun lebih dari. Dapat kita lihat di sini, pada interval 77,0 sampai 84,4, frekuensinya ada 3. TP kelas ini kita lihat pada TP kelas tadi yang kita cari menggunakan batas kelas bawah ini. Kita jumlahkan dibagi 2. Maka dapatlah hasil nilai TP kelas. Ini kita pindahkan ke sini, TP kelas ini. Pada interval kelas 77,0 sampai 84,4, frekuensi ada 3, TP kelas 76,95. Di sini frekuensi kurang dari 0 tambah 0 sama dengan 0. Frekuensi lebih dari 22 dikurang 0 sama dengan 22. Pada interval 84,0 sampai 91,9, frekuensinya ada 4. TP kelas 84,45. Frekuensi kurang dari hasil sebelumnya 0, maka kita tambahkan dengan frekuensi sebelumnya yaitu 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya frekuensi lebih dari hasil sebelumnya 22, kita kurangkan dengan frekuensi sebelumnya, maka hasilnya adalah 19. Selanjutnya interval 92,0 sampai 99,4, frekuensi ada 7, TP kelas 91,95, frekuensi kurang dari hasil sebelumnya 3, kita tambahkan dengan frekuensi sebelumnya yaitu 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Frekuensi lebih darinya, hasil sebelumnya 19, kita kurangkan dengan frekuensi sebelumnya itu 4. 19 kurang 4 sama dengan 15. Selanjutnya interval 99,5 sampai 106,9, frekuensinya ada 4, TP kelasnya 99,45. Frekuensi kurang dari
hasil sebelumnya 7, kita tambah dengan frekuensi sebelumnya 7. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Frekuensi lebih dari 15, hasil sebelumnya 15, kita kurangkan dengan frekuensi sebelumnya 7. 15 dikurang 7 sama dengan 8. Interval selanjutnya 107,0 sampai 114,4. Hasil frekuensinya ada 4. Kita cari tepi kelas 106,95. Hasil sebelumnya 14, kita tambahkan dengan frekuensi sebelumnya 4. 14 tambah 4 sama dengan 18. Frekuensi lebih dari hasil sebelumnya 8, kita kurangkan dengan frekuensi sebelumnya 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Yang selanjutnya frekuensi 4, tepi kelasnya 114,45. Frekuensi kurang dari yaitu hasil sebelumnya 18, maka 18 ditambah dengan frekuensi sebelumnya 4 sama dengan 22. Frekuensi lebih darinya sebelumnya 4, kita kurangkan dengan frekuensi sebelumnya 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke penyajian data dengan Microsoft Excel. Yang pertama histogram. Definisi histogram yaitu grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Berarti ini jumlah sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Ini yang tepi kelas horizontal X. Ini yang tepi kelas, ini yang frekuensi setiap kelas. Di sini kita lihat interval 76,95 sampai 84,45, frekuensinya 3. Intervalnya 76,95 sampai 84,45, frekuensinya ada 3. Maka grafik baloknya kita letakkan sejajar dengan angka 3. Selanjutnya 84,45 sampai 91,95, frekuensinya 4. Grafik baloknya kita letakkan sejajar dengan angka 4. Selanjutnya 91,95 sampai 99,45, frekuensinya ada 7. Kita sejajarkan dengan angka 7. Intervalnya 91,95 sampai 99,45. Selanjutnya interval 99,45 sampai 106,95, frekuensinya ada 4, maka kita sejajarkan dengan angka 4, frekuensinya 4. Selanjutnya interval 106,95 sampai 114,45, frekuensinya ada 4, kita sejajarkan dengan 4 karena frekuensinya 4. Selanjutnya, poligon. Definisi poligon adalah grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Sini kita lihat nilai tengah kelasnya 80,7, jumlah frekuensinya ada 3. Maka kita letakkan titiknya di angka 3 karena jumlah frekuensinya ada 3. Yang kedua, 88,2, jumlah frekuensinya ada 4. Kita letakkan titiknya di angka 4, sejajar dengan angka 4. Selanjutnya, nilai tengah 95,7, jumlah frekuensinya ada 7, kita letakkan sejajar dengan angka 7. Selanjutnya, 103,2, jumlah frekuensinya ada 4. 103,2, jumlah frekuensinya ada 4, kita sejajarkan dengan angka 4. Selanjutnya nilai tengah 110,7, jumlah frekuensinya ada 4, kita letakkan di angka 4. Maka titik-titik tersebut kita hubungkan antara nilai tengah untuk mendapatkan menghubungkan antara nilai tengah di kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas.
Selanjutnya, kurva Ogive. Definisi kurva Ogive adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Di sini terdapat kolom interval, tepi kelas. Ini frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari yang kita cari sebelumnya. Yang kita cari sebelumnya. Di sini interval 77,0 sampai 84,4, tepi kelasnya 76,95, frekuensi kurang dari 0%, frekuensi lebih dari 22, 100%. Interval 84,5 sampai 91,9, tepi kelasnya 84,45, frekuensi kurang dari 3 yaitu 18%, frekuensi lebih dari 19 yaitu 86%. Selanjutnya 92,0 sampai 99,4, tepi kelasnya 91,95, frekuensi kurang dari 7 itu 32%, frekuensi lebih dari 15 itu 68%. 99,5 sampai 106,9, tepi kelasnya 99,45, frekuensi kurang dari 14 yaitu 64%, frekuensi lebih dari 8 yaitu 36%. Selanjutnya interval 107,0 sampai 114,4, tepi kelas 116,95, frekuensi kurang dari 18 yaitu 82%, frekuensi lebih dari 4 yaitu 18%. Tepi kelas 114,45, frekuensi kurang darinya 22 yaitu 100%, frekuensi lebih dari 0 sama dengan 0%. Selanjutnya kurva Ogive. Di sini kita bisa melihat gambaran dari kurva Ogive. Di sini ada keterangan kalau yang bulat itu frekuensi kumulatif kurang dari, yang peta, yang persegi frekuensi kumulatif lebih dari. Kita lihat dari frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari yang kita cari sebelumnya. Cara di sini frekuensi kumulatif, tepi kelas interval. Cara di sini cara kita membuat kurva Ogive, frekuensi kumulatif kurang dari yaitu dengan tanda bulat. Frekuensi kurang dari 0, 3, 7, 14, 18, 22. Maka kita mulai dari bawah. 0, 3, 7, 14, 18, 22. Kita sejajarkan dengan frekuensi kumulatif yang di sini. Selanjutnya, yang frekuensi kumulatif kurang dari. Yang frekuensi kumulatif lebih dari. Yang lebih dari 22, 19, 15, 8, dan 4. Maka kita bikin grafiknya dari atas, yaitu 22, 19, 15, 8, 4, 0. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.